Semuanya, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang perlombaan yang saya ikut ini. Jadi Domestic Architecture Rookie Award ini ada pada tanggal 22 September kemarin. Acara ini merupakan sayembara yang diadakan oleh AUA atau Asian United Architecture Association yang kemudian diselenggarakan oleh Universitas Katolik Sugijo Pranata atau Unika dan Universitas Petra. Jadi tema sayembara ini adalah Culture Bridging the Region and History. Tema ini ingin membahas mengenai budaya melalui pemikiran dan desain, dan untuk menetapkan kembali identitas budaya, tempat, zaman, dan orang-orang di era perubahan ini. Tujuan dari sayembara ini adalah untuk menentukan perwakilan dari Indonesia untuk sayembara Akara ke-9 yang diadakan di Cina. Kemudian juri yang akan menilai perlombaan ini adalah Pak Yung Il-lee, presiden dari AUA sendiri. Terus ada Pak Yoriantar dari Han Awal and Partners, dan Pak Yusing dari Studio Akanoma. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang karya yang saya kumpulkan pada acara ini. Jadi isu yang ingin saya bicarakan adalah tentang sacred space. Secara umum kita ketahui bahwa sebuah sacred space adalah sebuah ruang yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, ataupun sebuah tempat di mana manusia dapat diterima oleh apapun. Jadi dalam proyek ini saya ingin menjelaskan pelajaran yang saya dapatkan dari Rumah Panjang di Kalimantan. Apabila kita cari di Google, cari sacred space, tempat yang muncul adalah tempat-tempat seperti di gambar ini. Terus kesamaan yang kita lihat itu gedung-gedung tersebut besar, punya pemandangan yang luas, cantik, lightingnya bagus gitu, dan sebagainya. Tapi dalam realitanya, apabila kita berkunjung ke sacred space tersebut, pemandangan yang akan terlihat adalah orang-orang tunawisma yang duduk di sekitar bangunan, meminta belas kasih dari pengunjung tempat tersebut. Dan kita akan jarang banget melihat mereka berdoa di dalam bangunan tersebut. Kenapa mereka tidak di dalam bangunan? Itu jadi pertanyaan saya. Apa mereka nggak percaya? Atau mereka merasa terintimidasi? Atau mereka itu mengharapkan belas kasih dari kita? Sampai sekarang alasannya itu saya masih belum ngerti apa. Kemudian saya melakukan sebuah observasi kecil mengenai isu tersebut. Terdapat ruang daerah memisahkan antara sacred dan profane. Daerah tersebut yang menyaring orang berdasarkan status sosial dari sacred space tersebut. Sebuah ruang threshold atau liminal space dalam sebuah ruang sakral adalah ruang yang memisahkan waktu antara sebelum dan sesudah dari transformasi seseorang dalam proses di sebuah ruang sakral. Jadi bagaimana jika kita menghapus ruang threshold tersebut, menghapus identitas pengguna, menutup mata sehingga mereka nggak dapat membedakan yang mana sacred, yang mana profane, yang mana social statusnya lebih tinggi atau lebih rendah. Namun masalah identitas itu menurut saya bukan berasal dari visual. Nggak akan terjadi perubahan apabila kita hanya menutup mata. Terus dalam sebuah studi preseden, saya menemukan sebuah rumah tradisional di Kalimantan. Rumah betang merupakan bentuk awal dari pemukiman di Kalimantan, serta sebuah rantai kultural dari yang masa lalu, sekarang, dan depannya. Bangunan ini juga merupakan embrio dari pembentukan kota di Kalimantan. Kultur Dayak itu mempercayai kalau dunia itu terbagi atas 3 alam, yaitu rumah ini terbagi atas 3 alam, yaitu upper realm, middle realm, dan lower realm. Sebenarnya yang unik di bangunan ini adalah ruang ini, ruang los. Ruang los merupakan sebuah ruangan yang spesial di mana mereka menggunakannya sebagai aktivitas art, social activity dalam ruangan. Ruangan ini juga berfungsi untuk menggabungkan beberapa keluarga dalam sebuah
ruang memanjang, di mana mereka dapat saling mengerti dan pass their knowledge to future generation. Terus arsitektur itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah saling memahami perspektif orang lain, mengerti perspektif bagaimana mereka menanggapi kekurangan mereka, kesenangan mereka, apa yang mereka akan jalani, atau perspektif gimana orang bertahan hidup. Sharing space dalam sebuah elongated space itu menjadi konsep utama dari bangunan saya. Dalam main meditation room itu, saya membuat visual linking di mana mereka bisa saling melihat keberadaan dari orang-orang lain, memahami mereka, mengobservasi mereka. Saya membuat room yang saling berinteraksi dengan ruangan-ruangan lainnya. Jadi dari bentuk kurva itu, ruangan tersebut saling memiliki hubungan. Saya membuat beberapa jenis daerah meditasi di mana mereka dapat bermeditasi secara privat, semi privat, ataupun publik, di mana mereka dapat merefleksikan diri, mengobservasi orang lain, ataupun mencoba memahami dirinya sendiri. Jadi satu lagi itu adalah yang lebih publik, di mana orang dapat sharing, dapat melakukan discourse, ataupun melepaskan emotional problem dari mereka. Dan pada konsep yang terakhir adalah sebuah lubang. Lubang merupakan sebuah tempat di mana orang mencari perlindungan, hide or seek protection. Seperti contohnya rumah panjang itu memiliki lubang di mana ia menerima lighting dari matahari atau void yang dibawa bangunan untuk melindungi bangunan tersebut dari serangan suku-suku lain atau binatang buas lain. Sesuatu yang imaterial namun eksis, sebuah ruang yang perfect untuk seseorang yang kehilangan identitas mereka. Di sini adalah visualisasi dari ruangan tersebut. Jadi ini adalah ruang meditasi tersebut di mana mereka dapat self-reflect atau meditate on something. Ruangan yang agak panjang gitu untuk dapat mengobserve orang lain. Sebuah common room di mana mereka dapat berdiskusi, berbagi pikiran, ataupun small conversation. Terus sebuah bangunan yang simple untuk mengumpulkan orang-orang dan agar mereka dapat saling memahami satu sama lain. Jadi ini bukan presentasi yang saya sampaikan pada sayembara kemarin. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proyek ini merupakan hasil karya dari tugas kuliah. Jadi tugas ini adalah tugas dari mata perkuliahan DA2. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses di balik karya ini ketika saya masih berada di DA2. Jadi awalnya itu dimulai dari studi literatur, berfungsi untuk memahami tema yang diangkat, serta mengerti sedikit mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat timbul. Kemudian saya dituntut untuk mencari preseden-preseden lain, bangunan existing lain yang pemahaman tersebut. Baru saya melanjutkan riset dalam bentuk fisik gini. Jadi yaitu mencoba berbagai prototipe. Dalam tahap ini saya melakukan beberapa tes, seperti menilai tes sifat dari materialnya, memahami bentuk dan bangunannya dari bangunan, mencoba sampai mendapatkan bentuk yang optimal berdasarkan studi yang lakukan sebelumnya, tes tekstur, kolom sebagai media untuk meditasi, studi cahaya, dan hasil yang dapat muncul dalam ruang tersebut. Dan kemudian saya coba elemen-elemen tersebut saya coba implementasikan dalam sebuah prototipe sehingga muncul beberapa opsi yang dapat saya gunakan untuk memfinalisasi bangunan. Dan ini adalah karya yang muncul pada hasilnya UTS kemarin. Namun saya masih menemukan berbagai masalah. Bangunan ini tanpa memahami orang lain, ini kan dulunya konsepnya gimana kalau saya hapuskan threshold, saya hapuskan visual orang. Jadi saya merasa itu menjadi kekurangan tanpa memahami orang lain dan hanya memberikan kesempatan pada tunawisma untuk memasuki bangunan. Masalah tersebut hanya akan terpenuhi dalam bangunan ini, namun di luar bangunan, isu identitas tersebut akan tetap menjadi masalah. Terus yang membuat saya ingin mengangkat isu tunawisma berasal ketika angkatan 2018 berkunjung ke Filipina. Di sana kita ada visit beberapa katedral, ada banyak di Manila. Di sekitar katedral tersebut
tetap aja ada tunawisma di sekitarnya. Mau duduk di depan, mau di mana, tetap ada. Saya membuat beberapa pendekatan lagi. Saya melakukan observasi kecil mengenai bunga-bunga liar. Karena kesannya mereka juga nggak terawat, juga tersingkirkan gitu. Kemudian saya menemukan bunga yang cukup unik. Bunga ini hanya mekar ketika dia gugur. Saya merasa bunga ini bisa menarik jika maka saya mengimplementasikan konsep-konsep sebelumnya dan menghubungkan ke bunga tersebut. Seperti gimana dia mekar, bentuk yang terciptakan. Namun dalam konsep-konsep tersebut juga ada yang kurang juga. Saya masukkan konsep connecting. Dalam connecting itu baru muncul berbagai konsep-konsep lain yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Oh, ini saya kasih lihat bangunan aja ya. Ini side plan-nya. Terus ini floor plan lantai 1, nggak kelihatan ya. Ini lantai bawahnya, potongan A. Ini potongan ruang meditasinya. Kemudian ini aksono exploded fisika bangunannya. Kemudian ini video singkat dari bangunan tersebut. Oke, thank you Tanaka atas presentasinya. Ya, sama.